Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidanoni. Hari ini kita akan ngobrolin soal cord knots atau tali pusat yang menyimpul gitu. Jadi kayak tali pusatnya itu membentuk ikatan gitu. Nah, biasanya cord knot ini terjadi kalau misalnya nih bayinya itu sangat aktif. Jadi di dalam tuh dia bergerak-gerak sangat heboh gitu ya. Sampai akhirnya kalau tali pusatnya panjang itu kan jadi melungker-melungker gitu. Nah, kadang-kadang kalau bayinya terlalu aktif tuh dia bisa jadi ada lilitan atau tali pusatnya itu jadi menyimpul gitu. Jadi di dalam tuh dia jadi membentuk simpulan. Nah, cord knot sendiri sebenarnya cukup jarang terjadi sih. Jadi kayak satu kehamilan di antara 1000 kehamilan gitu. Jadi resiko terjadinya tuh berarti 1/1000 ya. Biasanya bayi yang terlalu kecil gitu atau misalnya bayi yang mengalami IUGR itu lebih rentan mengalami cord knot dibandingkan bayi-bayi yang pertumbuhannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Terus kalau misalnya kembar yang identik, yang kembar tapi dalam satu amnion sac gitu, jadi ketubannya cuma satu, dalamnya ada 2 bayi, ini juga lebih rentan untuk mengalami cord knot. Nah, selain itu biasanya kehamilan dengan air ketuban yang berlebih atau polyhydramnion itu juga lebih berisiko bayinya mengalami cord knot. Apa sih ciri-ciri terjadinya cord knot? Sebenarnya kan kita nggak bisa ya Kak nerawang, wah ini ada cord knotnya nggak gitu. Jadi biasanya ya di USG kelihatannya, tapi kan kita nggak punya alat USG ya Bu di rumah, kecuali misalnya kita sultan gitu. Jadi biasanya salah satu ciri-ciri kalau misalnya bayi itu mengalami simpul tali pusat itu adalah gerakannya berkurang di akhir trimester 3. Jadi kan sebenarnya kehamilan itu kadang-kadang orang bilang kalau trimester 3 janinnya udah masuk panggul itu biasanya gerakannya berkurang. Nah sebenarnya iya, tapi ada gerakan minimal yaitu 12 kali dalam 12 jam atau 10 kali dalam 2 jam ketika dia aktif. Buat kalian yang belum tahu gimana sih cara ngitung gerakan janin, aku juga udah pernah bikin videonya, silahkan kalian klik link yang aku taruh di atas sini. Nah jadi kalau misalnya gerakan janin kalian itu tampak kurang aktif dibandingkan biasanya, silahkan segera periksa ke dokter gitu supaya dilakukan pemeriksaan. Lebih baik dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak apa-apa daripada nggak dilakukan pemeriksaan ternyata kenapa-kenapa. Lalu apa sih resiko terjadinya cord knots? Jadi sebenarnya ya di tali pusat itu ada kenyil-kenyil namanya Wharton's jelly. Nah, Wharton's jelly ini dia itu berguna untuk melindungi pembuluh darah yang ada di dalam tali pusat. Jadi sebenarnya kalau misalnya ikatannya itu nggak terlalu kenceng, itu aliran darahnya tuh masih bisa lancar. Tapi kalau misalnya ikatannya itu terlalu kencang banget, otomatis aliran darah di pembuluh darah itu nggak lancar. Otomatis nutrisi dari kita ke janin juga nggak lancar, oksigennya juga nggak lancar gitu. Makanya lama-lama gerakan janin itu berkurang dan bisa sampai kematian janin. Jadi memang kita harus aware pada gerakan janin karena itu satu-satunya cara yang bisa kita lihat ya. Karena kan cord knot ini lihatnya itu dari USG gitu. Nah karena kita punya USG jadi kita yang harus aware. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cord knot? Sayangnya sama seperti lilitan tali pusat, cord knot ini tidak bisa dicegah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengawasi gerakan janin dan kondisi janin gitu. Jadi kan kita ibu pasti tahu lah ya janin biasanya gimana, gerakannya gimana, kok sekarang kayak gini. Nah itu kita perlu aware. Tidak ada cara yang bisa mencegahnya soalnya. Jadi kayak kita harus olahraga kah untuk mencegah tali pusatnya ini biar nggak tersimpul, itu nggak bisa gitu. Jadi memang cuma bisa berdoa dan aware sama kondisi janin, sama rutin konsultasi ke dokter atau bidan supaya kalau misalnya ada something wrong itu bisa segera terdeteksi. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.